Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Jumpa lagi di Football United ringan amatiran ala gue. Gue ingin ngobrol ringan. Belum ada update siapa yang akan menjadi pemilik baru dari Manchester United ketika gue bikin video ini. Tapi yang ingin gue obrol ringankan, ingin gue angkat kali ini adalah bagaimana kurang lebih selama sehari 2 hari ini ada beberapa berita ya yang kontradiktif satu dan yang lain, dan ini menurut gue aneh. Ada beberapa media, terutama di Inggris ya, dan juga di beberapa tempat lain, ini memberitakan hal yang berbeda. Ada yang memberitakan kalau Sir Jim Ratcliffe ini menjadi favorit, ya, menjadi unggulan. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan kalau Qatar, Sheikh Jassim yang sekarang menjadi favorit, yang sekarang menjadi unggulan. Ini bagaimana? Gua ketika membaca berita tersebut, ya inilah permainan ya, inilah permainan. Ada beberapa faktor. Tentu saja faktor yang gue pikir pertama kali adalah ya mungkin ini permainan media ingin mengangkat headlines ya kan, terkait dengan penjualan Manchester United yang memang banyak dinantikan oleh banyak pihak ya, bukan hanya dari fans Manchester United tapi juga fans sepak bola secara keseluruhan juga demikian. Lalu gue juga berpikir, ya ini mungkin bisa jadi cywar atau perang psikis dalam tanda kutip ya, dari masing-masing kubu. Kubunya Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe dengan sama-sama mengeklaim dalam tanda kutip kalau tawaran mereka yang terbaik dan bahkan sekarang ini menjadi favorit untuk bisa menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Dan yang ketiga, bukan tidak mungkin, ini juga faktor dari Glazers ya kan, bagaimana Glazer di masa-masa saat ini di mana belum ditutup ya ataupun diputuskan, artinya ditutup itu adalah diputuskan, diumumkan siapa yang akan menjadi pemilik selanjutnya, keputusan apa selanjutnya, ini kan masih tetap bisa ada diskusi-diskusi lanjutan. Dan bisa jadi ini permainan Glazer untuk bisa mendapatkan peningkatan tawaran dari satu ataupun dua kubu tersebut, sehingga dihembuskannya oke, yang satu menjadi favorit daripada yang lain, pun juga sebaliknya. Dari sini gue mengambil kesimpulan kalau memang alotnya penjualan Manchester United ya sampai dengan saat ini ada dua hal yang gue lihat adalah, nomor satu tentu saja bagaimana untuk menjual atau melepas sesuatu ya, dalam hal ini adalah klub sepak bola yang ukurannya sangat-sangat masif, ukurannya sangat global, harganya sangat mahal, punya impact ke banyak pihak ya, baik itu secara regional bahkan juga internasional. Ini ada banyak kepentingan di sana, bukan hanya soal uang, bukan hanya soal yang akan melepas dan membeli, tapi sangat luas sekali, sehingga diskusinya, keputusannya ini menyangkut banyak pihak, banyak hal. Oleh karena itulah ya bergeraknya ini juga lambat ya. Itu yang pertama. Lalu nomor 2, ini lebih spesifik. Glazers kalau gue pikir sih, kalau gue lihat bagaimana mereka ini juga di sisi lain ya, mereka tetap menginginkan tentu saja penawaran yang terbaik, bukan hanya dari sisi uang yang akan mereka terima, tapi apa selanjutnya, hal-hal positif apa yang mereka bisa dapatkan. Ini mereka perhitungkan sekali. Apakah ada sisi klub yang mereka pikirkan? Gue nggak yakin. Jadi kalau seandainya ada kubu dari salah satu ya yang memiliki penawaran lebih bagus, mungkin dari sisi klub ataupun juga komunitas, menurut gue itu bukan jadi prioritas bagi Glazer. Balik lagi, yang mereka menjadikan prioritas apa? Apa yang mereka bisa dapatkan? Ya, baik itu secara langsung, artinya nilai penjualan klub, ataupun juga hal-hal selanjutnya setelah mereka melepas Manchester United atau melepas secara mayoritas Manchester United. Dari situ, dari hal yang terjadi ya, artinya kesimpang siuran di berita ini, kesimpulan gue adalah dua hal. Nomor satu, Manchester United tetap harus bebas Glazer. Apapun yang terjadi selanjutnya, siapapun yang menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United, harus nomor satu adalah bebas Glazers. Lalu nomor 2, bebas hutang. Ya, ataupun bebas hutang, bebas Glazer, sama saja lah. Menurut gue dua hal itu harus selesai di Manchester United. Glazer ya, mereka ini sangat licin menurut gue selama belasan tahun, sehingga kalau ada yang mengatakan oke, diberikan saja minoritas, bukan berarti mereka hanya akan pasif sih kalau menurut gue. Kepemilikan sedikit apapun itu punya, atau mereka punya hak ataupun punya suara
di klub. Jim Ratcliffe di beberapa waktu yang lalu mengatakan kalau diberitakan ya kan akan 3 tahun setelahnya lalu bisa keluar, tapi kan tetap ada ini dan itunya, belum tentu. Nah ini menurut gue menjadi poin minus. Lalu nomor 2, bebas hutang. Ini sangat penting. Bagaimana karena situasi keuangan dari Manchester United ya selama belasan tahun ini, maka ya selain juga perkembangan klub ya kan berkaitan dengan persaingan klub, tapi bagaimana juga klub ini dioperasionalkan selama berapa belas tahun ini tidak maksimal, ini tidak optimal. Sehingga ya bebas hutang ini menurut gue sangat penting. Nah, yang gue tangkap juga dari kesimpang siuran ini adalah, kalau gue melihat, oke, mungkin Sobat Football United juga demikian. Gue sih berpikir, ya sudah gue ikutin saja beritanya apapun itu. Gue belum akan menarik kesimpulan kalau oke, yang dikatakan si A favoritnya adalah ini, maka nampaknya akan seperti ini, ataupun juga sebaliknya. Tidak. Yang gue pegang di sini adalah, kedua kubu ini punya kekuatan masing-masing ya. Hanya saja, balik lagi, yang gue jadi referensi adalah bagaimana siapa yang bisa memberikan jaminan bebas hutang dan juga bebas Glazer. Itu yang lebih penting. Namun demikian, kalau seandainya nanti ada salah satu pihak yang jadi ataupun yang tidak jadi, maupun yang gue favoritkan ataupun yang tidak gue favoritkan yang jadi, sama seperti Erik ten Hag, gue tidak akan a priori dulu. Gue akan, wait and see. Gue akan lihat bagaimana klub ini berputar dulu. Bisa jadi apa yang gue analisakan, apa yang gue pikirkan secara ringan amatiran, nanti setelah ada perubahan tersebut salah, itu bisa jadi karena gue juga fans biasa saja, fans yang ringan amatiran ya kan, gue bisa sangat mungkin salah banget, tapi yang jelas hal itu yang akan gue ambil sikapnya ya. Sekarang belum ada keputusan, jadi gue bisa akan mengungkapkan analisa gue, apa yang gue inginkan dan lain. Tapi nanti setelah apa yang terjadi kita lihat dulu, atau gue lihat dulu apa yang akan hal-hal apa saja yang akan diambil, kebijakan-kebijakan apa saja, karena bisa jadi sekali lagi gue salah. Cuman masih belum ada nih keputusannya ya. Tetap harus sabar. Walaupun demikian gue tetap berharap akan secepatnya. Ada beberapa analisa yang mengatakan mungkin menuju akhir musim nanti ya, atau bahkan setelah musim ini berakhir. Itu sebuah kemungkinan juga. Yang gue khawatirkan adalah masa persiapan itu saja sih, karena memang penjualan dari Manchester United ini ya akan berpengaruh besar nih, bukan hanya soal masalah musim depan, tapi musim-musim selanjutnya. Karena yang jadi pemilik ini kan nggak mungkin cuma 1-2 musim saja. Artinya memang perencanaan ya kan, blueprintnya itu akan panjang sekali. Tapi blueprint tersebut, hal tersebut juga termasuk musim depan. Nah itu kan yang terdekat, dan masa persiapan musim depan ini sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibikin oleh pemilik selanjutnya dari Manchester United. Sehingga menurut gua ya mudah-mudahan bisa secepatnya, kalau perlu sebelum musim ini selesai. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan simpang siur siapa yang menjadi favorit. Bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa favoritnya? Apa yang diinginkan? Perkiraannya seperti apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe seperti biasa. Sehat-sehat selalu sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.